Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cynthia Natalia Barusinglingga. Di sini saya akan mereview jurnal. Judul jurnalnya yaitu Lot Foresting Techniques and Methodologies. Penerbitnya IEEE. Tahun terbitnya 2012. Penulisnya Arunas Kumar Singh, Ibrahim, dan kawan-kawan. Reviewernya saya sendiri, Cynthia Natalia Barusinglingga. Tanggal reviewnya yaitu tanggal hari ini 10 Desember 2023. Yang pertama ada di aspek peramalan beban. Peramalan permintaan listrik dianggap sebagai salah satu faktor penting bagi pengoperasian ekonomi sistem tenaga listrik. BUMN dan Farmer menyimpulkan bahwa peramalan beban yang akurat memiliki potensi penghematan yang besar bagi perusahaan utilitas listrik. Penghematan maksimum dapat dicapai ketika perkiraan beban digunakan untuk mengendalikan operasi dan keputusan seperti pengiriman ekonomi dan komitmen unit dan asal alokasi bahan bakar atau analisis jaringan online. Menurut Haida dan Muto, biaya operasional meningkat karena adanya kesalahan peramalan baik positif maupun negatif. Peramalan beban diterapkan pada saat awal perencanaan sistem tenaga listrik, di mana tujuannya untuk mengetahui kapasitas sistem tenaga listrik tersebut yang bergantung dengan permintaan beban untuk jangka waktu panjang. Bab ini mencangkup analisis berbagai listrik peramalan beban yang ada, memberikan deskripsi matematis singkat terkini untuk setiap kategori. Selanjutnya di sini ada bagian faktor yang mempengaruhi peramalan beban. Yang pertama itu faktor geografi, yang kedua data historis, pertumbuhan penduduk, kerapatan beban, sumber energi alternatif, tata guna lahan, rencana pengembangan kota, rencana pengembangan industri, rencana pengembangan pemukiman. Itu semua adalah bagian-bagian dari peramalan beban. Yang selanjutnya yaitu metode peramalan beban. Yang pertama itu teknik tradisional. Salah satu topik terpenting bagi perencana suatu negara adalah memprediksi kebutuhan di masa depan untuk perencanaan infrastruktur, tren pembangunan, dan indeks pembangunan negara secara keseluruhan, dan lain-lain. Pada masa awal, prediksi atau perakiraan ini dilakukan dengan menggunakan metode tradisional atau konvensional, teknik matematika. Dengan berkembangnya alat-alat canggih, teknik-teknik ini telah ditambah dengan temuan penelitian untuk peramalan yang lebih canggih dan efektif di berbagai bidang studi. Teknik kehutanan tradisional adalah sebagai berikut: regresi berganda, pemulasan eksponensial, dan teknik kuadrat terkecil pembobotan ulang berulang. Metode regresi ini adalah salah satu teknik statistik yang paling banyak digunakan, seringkali mudah diterapkan, dan metode regresi ini juga biasanya digunakan memodelkan hubungan konsumsi beban dan faktor lain seperti kondisi cuaca, jenis hari, dan kelas pelanggan. Metode ini mengasumsikan bahwa beban dapat dibagi dalam tren beban standar, tren beban matematika yang dapat ditulis sebagai LT sama dengan LN atau dalam satuan waktu tambah sigma AI kali XI dikali dengan T tambah E dikali dengan T, di mana LNT adalah perkiraan koefisien yang bervariasi secara perlahan. XIT merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi secara independen seperti pengaruh cuaca, dan ET adalah komponen white noise
dan N adalah jumlah pengamatan, biasanya 24 atau 168. Keakuratan metode bergantung pada representasi yang memadai dari kemungkinan kondisi di masa depan berdasarkan data historis. Namun ukuran mendeteksi perakiraan yang tidak dapat diandalkan dapat dengan mudah dibuat. Prosedur diusulkan memerlukan beberapa parameter yang dapat dengan mudah dihitung dari data historis dengan menerapkan teknik validasi silang. Untuk memperkirakan beban secara tepat sepanjang tahun, kita harus mempertimbangkan perubahan beban musiman, pertumbuhan beban tahunan, dan perubahan beban harian terkini. Yang selanjutnya, regresi berganda. Regresi berganda adalah metode yang paling populer dan sering digunakan untuk meramalkan beban yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari pengaruh meteorologi, pertumbuhan per kapita, harga listrik, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Analisis regresi berganda untuk peramalan beban menggunakan teknik estimasi kuadrat terkecil, Mbalu dan Enhawari menggunakan mobil beban seperti berikut menerapkan analisis ini. YT sama dengan VT kali AT tambah ET, di mana T adalah waktu pengambilan sampel dan YT adalah YT adalah total tentang beban yang terukur dalam sistem. VT adalah vektor variabel yang diadaptasi seperti waktu, suhu, intensitas cahaya, kecepatan angin, kelembapan, jenis hari, hari kerja, akhir pekan, dan lain-lain. AT adalah vektor transposisi dari koefisien regresi dan ET adalah kesalahan model pada waktu. Derajat pengaruh polinominal variabel dari 1 hingga 5 dapat dipilih melalui program analisis data. Dalam kebanyakan kasus, ketergantungan linear memberikan hasil terbaik. Mogram dan Raman membandingkan dengan model yang lain. Perkiraan beban 24 jam. Selanjutnya, pemulusan eksponensial. Pemulusan eksponensial adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk peramalan beban. Dalam metode ini, beban pertama dimodelkan berdasarkan data yang sebelumnya. Kemudian model ini digunakan untuk memprediksi beban-beban di masa depan pada model pemulusan eksponensial Mogram dan Rahman. Beban waktu T, YT dimodelkan menggunakan fungsi fitting dan dinyatakan dalam bentuk YT sama dengan beta T dikali T, FT tambah E kali T. Metode Winters merupakan salah satu metode pemulusan eksponensial yang mempunyai kapasitas waktu untuk menganalisis deret waktu musiman secara langsung. Selanjutnya, Barakat menganalisis hasil model dan menyimpulkan bahwa pola energi dan energi unit permintaan yang berkaitan dengan wilayah yang berkembang pesat sulit dianalisis dan diprediksi dengan penerapan langsung metode Winter. Pemulusan eksponensial ditambah analisis spektrum daya dan pemodelan autoregresif adaptif dalam pendekatan hybrid L-Cape, Infield, dan Hill. Teknik penghilangan trans berbasis pemulusan yang optimal telah terbukti lebih baik dibandingkan metode peramalan beban konvensional. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.